Halo bos saudara, kakak adik peternak semua, dimanapun kalian berada, apa kabar? Kali ini saya mau mengajak bos saudara, kakak adik sekalian untuk mengolah pakan babi dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita demi menunjang peternakan yang mandiri dan berkelanjutan. Bagaimana? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, bahan-bahan lokal apa saja yang kita butuhkan untuk mengolah pakan babi. Kali ini bahan-bahan yang kita gunakan seperti jagung giling, dedak padi sebagai sumber energi, daun kelor sebagai sumber protein, dan daun pepaya dan kangkung sebagai vitamin, dan batang pisang sebagai sumber serat dan kadar air untuk memperlancar pencernaan pada ternak babi. Pertama-tama, potong terlebih dahulu batang pisang. Kedua, setelah dipotong, batang pisang dipilah terlebih dahulu antara batang pisang yang tua dan yang muda. Tuanya dibuang, mudanya dicacah menggunakan mesin pencacah makanan babi yang dirakit sendiri. Setelah dicacah, serpihan batang pisang dikumpul dan disimpan dalam wadah dalam kurun waktu 2 hari paling cepat, dengan tujuan untuk mengurangi kadar air dan mempermudah pencampuran dengan bahan pakan lain. Sekarang kita lanjut ke proses masak-memasak. Sambil masak, kita bertanya-tanya dengan peternaknya secara langsung. Halo sobat ternak, bos saudara kakak sekalian. Jadi kita sudah bersama Kakak Roni mau berbincang-bincang tentang cara pengolahan dan pemanfaatan potensi bahan pakan lokal untuk ternak babi. Halo Kak Roni, apa kabar? Halo kita, kabar baik. Puji Tuhan. Jadi saya mau bertanya sedikit ke Kak Roni tentang kenapa penting bagi peternak untuk memanfaatkan dan mengolah bahan pakan lokal sebagai pakan ternak babi. Baik kita, terima kasih. Jadi selama ini saya berternak babi untuk konsumsi ternak babi saya menggunakan bahan-bahan lokal karena yang pertama karena mudah didapat, murah, habis itu ramah lingkungan, bisa menekan biaya produksi serta meningkatkan kemandirian pakan dan menjaga kualitas. Adakah manfaat yang kakak rasakan selama kakak menggunakan bahan-bahan pakan lokal ini sebagai pakan ternak babi? Baik kita, untuk manfaatnya sangat banyak. Jadi yang pertama, biaya pakan itu bisa turun 40%. Itu pertumbuhan ternak lebih stabil, sisa kotorannya tidak berbau menyengat, dan ternak terlihat lebih sehat. Selain itu, peternak juga tidak bergantung kepada pakan pabrikan. Mungkin kakak boleh menceritakan bahan-bahan lokal apa saja kakak gunakan, terus cara pengolahnya itu seperti apa? Baik, kita terima kasih. Dari bahan-bahan lokal yang saya gunakan untuk pakan babi, ternak babi ini saya menggunakan yang pertama jagung giling, habis itu dedak padi, daun kelor, daun pepaya, dan batang pisang. Batang pisang itu kita olah dulu, kita cacah atau kita potong kecil-kecil menggunakan alat pencacah, kemudian dibiarkan 2 hari. Dibiarkan 2 hari sehingga batang pisang itu lebih lembek atau lebih lembut, kemudian dicampurkan bersamaan dengan jagung giling, dedak padi, daun kelor, daun pepaya, dimasak bersamaan. Kalau ada sisa limbah makanan dari rumah tangga dicampurkan bersamaan. Oke, baik. Kira-kira dari semua bahan lokal itu rasio takarannya tuh per bahan lokalnya tuh berapa persen kira-kira? Jadi kakak, jadi rasio untuk masak pakan babi dari bahan lokal itu tuh, yang pertama batang pisang itu tuh kira-kira 15%, jagung giling itu tuh kira-kira 30%, dedak padi 25%, marunggi atau kelor 20%, dan pepaya 5%. Adakah manfaat yang kakak rasakan selama kakak menggunakan bahan pakan lokal ini sebagai pakan ternak babi? Baik kan, untuk manfaatnya sangat banyak. Jadi yang pertama, biaya pakan itu tuh bisa turun 40%. Itu pertumbuhan ternak lebih stabil, sisa kotorannya tidak berbau menyengat, dan ternak terlihat lebih sehat. Selain itu, peternak juga tidak bergantung kepada pakan pabrikan. Wow, berarti luar biasa sekali ya Kak Roni. Pemanfaatan potensi bahan pakan lokal ini tidak hanya menghemat biaya, tapi juga meningkatkan kualitas dari ternak. Betul sekali kakak. Kuncinya ada pada
kreativitas dan konsistensi dari peternak dalam pemanfaatan potensi bahan pakan lokal untuk ternak babi. Terima kasih Kak Roni. Sama-sama, Kak Ica. Semoga pengalaman kakak ini bermanfaat bagi saudara kakak yang menonton atau melihat video ini. Itu dia sedikit cuplikan dan penjelasan dari pengolahan potensi bahan pakan lokal yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi yang ada di sekitar kita. Bagaimana proses dan bahan-bahan apa saja yang bersaudara kakak adik gunakan di tempat kalian. Sama atau tidaknya, boleh tinggalkan komen di kolom komentar ya. Apabila dalam video ini banyak kekurangan, saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara kakak adik semua yang menyaksikan video ini. Bye-bye.